Halo guys, selamat datang kembali di channel Murfin Studio. Kali ini Babang Murfin akan menceritakan seorang vlogger YouTube yang melakukan siarannya ke dalam rumah angker di Amerika. Tapi siapa sangka, di rumah tersebut, sambil ngevlog, ia malahan bertarung dengan para hantu di sana. Film ini berjudul Deadstream 2022. Tanpa banyak bacot, langsung aja kita cek kicrot. We've got a ghost to investigate. Film diawali dengan sesosok pria yang keluar dari tempat sampah. Ia bernama Sean Rudy, seorang YouTuber gila yang melakukan hal-hal ekstrim demi mendapatkan viewer dari kontennya. Hey douchebags! Channelnya bernama Wrath of Sean. Suatu ketika, Rudy melakukan streaming. Ia mengatakan telah menghibur para netizen dengan menghadapi banyak ketakutan. Tetapi ada satu hal yang ia paling takuti dan belum dijelajahi, yaitu hantu. Rudy pun berencana untuk melakukan live streaming di rumah angker, lalu membawa penangkal hantu, seperti air suci, garam, bawang putih, dan keris dengan bahan silver. Ia pun tidak lupa meminta penontonnya untuk tekan like, serta subscribe di channel satunya yaitu Murfin Studio. Hari di mana live streaming pun dimulai, dengan ditemani para netizen-netizen barbar yang sedang menonton. Ia pun kembali mengenalkan diri, lalu menunjukkan sebuah rumah yang paling angker di Amerika Serikat. Demi memuaskan para penonton, agar ia tak mudah pergi dari rumah tersebut, ia pun membuang busi mobilnya. Sebelum Rudy masuk, ia menceritakan kisah rumah tersebut. Rumah itu dulunya ditinggali oleh penyair bernama Mildred Pratt. Mildred pun bunuh diri, lalu banyak kejadian kematian yang menyusul di sana. That's not a good sign. Maybe it was also... Rudy pun memasang kamera inframerah di luar rumah, jika terjadi sesuatu, ia akan mengetahuinya. Sesampainya di depan pintu, terlihat pintu yang disegel dengan seng dan kayu. Rudy pun mencoba membongkarnya, dan masuk ke dalam rumah. Spiders! Setelah itu ia mencoba menggembok pintu masuk, lalu membuang kuncinya ke dalam ventilasi di bawah rumah. Rudy pun mulai menyusuri setiap ruangan, terlihat tulisan di dinding yang bertuliskan, "Tolong aku." Tapi ia hanya menganggap, jika tulisan tersebut hanyalah orang yang iseng ngecatnya. Dengan bermodalkan map, ia kembali menyusuri jalan. I feel like I'm in the ring. Mildred's old kitchen. Sesampainya di kamar utama, Rudy kembali memasang kamera pemantau. Lalu ia berkata, jika tahun 1910, seseorang pria bernama Max, menulis mimpi yang berulang di kamar ini. Semacam sleep paralysis. Ketika Max terbangun, selalu ada pria tinggi di sudut ruangan, yang berulang kali membisikkan kata, yaitu, air kolam diam. The pond water is still. Lalu 1 tahun kemudian, di ruangan ini, Max pun meninggal dalam tidurnya. Pada tahun 1995, komunitas paranormal mencoba datang, dan mengambil gambar di sudut ruangan. Terlihat hantu yang berdiri di sana. They were standing right here. I don't think I can be in here anymore. Setelah kabur dari gertakan hantu, Rudy berniat pergi ke lantai 2. Ia mengatakan, jika Mildred meninggal gantung diri di pucuk tangga. Sesampainya di atas, Rudy kembali membuka map, dan menuju ruangan bayi. Di sini diketahui, jika telah meninggal 2 bayi dan 3 anak di ruangan tersebut. Oh, look at that window. Setelah itu, Rudy kembali memasang kamera pemantau. Lalu ia pergi ke ruangan terakhir, yaitu kamar mandi. The bathroom. Di sini adalah tempat terakhir di tahun 1955, yaitu kematian di bak mandi. In 1955. Setelah bercanda dengan air, Rudy lalu memasang kamera keempat di dalam ruangan tersebut. Ia menceritakan majalah pojok hantu, yang pernah ke sini, dan mendengar kata, air kolam itu tenang. Di lorong lantai 2, Rudy juga memasangkan kamera pemantaunya di sana. Lalu ia pergi ke kamar lain,
di sini adalah tempat yang tak dikunjungi aktivitas paranormal. Ia menyebutnya ruangan aman, serta menjadikan ruangan tersebut sebagai base camp live streamingnya. Ketika melihat lemari, Rudy mengeceknya ke dalam, dan terlihat papan yang menggambarkan sebuah tangan. Ia berpikir jika gambar tersebut membuat sial. Tidak lupa di ruangan ini, ia memasangkan kamera pemantaunya. Lalu di depan laptop, sambil berbicara dengan netizen, Rudy mengambil papan bodohnya, dan memutar papan tersebut. Jarum pun menunjukkan kata pemanggilan arwah. Berpindah ke ruangan bayi, Rudy menemukan sebuah boneka. Lalu ia melakukan ritual. I'm always out of touch with the rules on these things. Come to me. I summon thee. Red Rover, send dead babies right over. Is that a real? Setelah mendengar kembali suara gertakan, Rudy lari dengan kekuatan 1000 langkah untuk menuju ke ruangan aman. Oh, you believe me? Karena kebelet ingin buang air kecil, ia mengambil ember sebagai wadahnya. Netizen lalu memperingatinya jika ada seekor hantu terlihat di kamera pemantau. Rudy yang asik beser, baru menyadarinya ketika membuka laptop. Dengan sangat takut, ia lalu bersembunyi di dalam lemari. Karena dipaksa dan tidak mau kehilangan sponsor di channelnya, ia coba memberanikan diri untuk mengeceknya. Alright. Did I leave that open? Come on, Sean. You can do this. What was that? It's real! Rudy pun mengambil kayu untuk melindungi diri. Dan tiba-tiba, sesosok wanita muncul dari pintu tersebut. Wanita itu lalu mengaku jika ia adalah fansnya Rudy, yang bernama Chrissy. Chrissy pun meminta untuk menemaninya live streaming, dan Rudy lalu mencoba membuat voting, apakah ia harus tinggal atau tidak. Stay. Entah bagaimana cara ia bisa masuk ke dalam rumah, tetapi netizen lebih setuju jika Chrissy mengikuti live streamingnya. She came on her own, okay? He's telling the truth. I have never met him. Karena Chrissy sudah termasuk bagian dalam tim, ia pun dipasangkan kamera pemantau pada dahinya. Mereka berdua lalu berjalan keluar kamar, dan menuju ke bawah, ke kamar utama yang pernah ditinggali Max. Sesampainya di depan pintu kamar Max, Chrissy tiba-tiba hilang dari kamera pemantau. Lalu ketika Rudy kembali melihat layar tabletnya, ia pun kembali muncul. Mereka akhirnya masuk ke dalam. That's his space. You're disrespecting it. Setelah suara jeritan malam, Rudy dan Chrissy coba mengecek suara yang berasal dari lemari. Mereka lalu menemukan sebuah lubang. Ketika dibuka, ternyata itu ruangan bawah tanah rahasia. Setelah di bawah, Rudy menemukan kotak yang dikunci, serta sebuah jurnal yang dianggapnya sebuah puisi. The birds are cooing. Your visage is in the sunlit canopies. Netizen pun meminta kembali untuk memutar papan bodohnya. Terlihat jarum yang diputar Chrissy menunjukkan dua perintah, yaitu rekaman FVP serta spirit board. Singkat cerita, mereka melakukannya bersamaan. To start, I'll need you to read the poems out loud. Chrissy, this is my show. Spirits of this house. I'm now turning the floor over to Chrissy. How are you, my spiritual children? Were any of you killed by the spirit named Mildred? I know a chant that always works. Honke, Okay. pokrai, Okrai. su. Su. Setelah Rudy mengucapkan mantra yang diperintahkan Chrissy, terdengar suara dari lantai 2. Dan kamera pemantau mendeteksi sensor gerak di kamar mandi atas. Rudy yang takut ke atas, diolok-olok netizen barbar, karena Chrissy lebih berani darinya. Chrissy lalu pergi sendiri ke lantai 2, dan tiba-tiba, kejadian-kejadian aneh pun muncul. Did that just move? Oh crap. Mengetahui kamera yang dipakai Chrissy rusak, ia mencoba mengecek satu persatu ruangan dengan kamera pemantau. Udah ditinggal ke atas, dikerjain terus sama demit. Rudy langsung ngacir menyusul Chrissy. Chrissy! Setelah sampai di lantai 2,
ia tetap tak ada. Stupid! Rudy pun kesal, karena Chrissy membuat penontonnya suka kepadanya. Rudy juga bingung kenapa ia bisa masuk, walau rumah dikunci dan tertutup rapat. Serta dapat bersembunyi tanpa terlihat di rumah ini. Rudy lalu mengusir Chrissy, dan berencana pergi ke ruang aman sendiri. Setelah Chrissy melakukan cupang, Rudy pun menusuknya dengan kayu, tepat di lehernya. Ia pun bergegas masuk ke ruangan aman, untuk berkata kepada netizen, jika ia akan menyerahkan diri ke polisi. Rudy lalu kembali mengecek Chrissy, yang ternyata ia menghilang. Bagaikan ditelan bumi. Chrissy! Chrissy! I'm gonna leave a first aid kit right here for you! Setelah ia mendengar suara dan bersembunyi kembali, Rudy lalu melihat kamera pemantau di lorong lantai 2. Terlihatlah seseorang yang tergantung di sana. Ia panik dan bersembunyi lebih dalam, ke dalam lemari pakaian. Netizen yang tahu ketakutannya, cuma bisa mengatakan untuk tidak diam di lemari dan menyuruhnya keluar. Sebelum Rudy menuju ke lorong, ia mencoba mengecek tabletnya. Terlihat Mildred yang masih tergantung. Dan setelah dilihat, ternyata tak ada apa-apa. Sungguh setan yang baik hati, mempunyai niat membersihkan kotoran dalam hidung. Setelah Mildred terjatuh, Rudy bergegas menuju keluar rumah. Ia pun lupa, telah menggembok pintu masuknya, dan coba mengambil kembali kuncinya, di bawah ventilasi. Terlihat kuku setan Mildred yang tersangkut di dalam hidung. Bukannya mendapatkan kunci gembok, Rudy malahan mendapatkan kunci untuk membuka peti kecil, yang ia temukan bersama Chrissy. Singkat cerita, peti pun dibuka, terlihat foto setan Mildred yang ternyata adalah Chrissy, serta bungkusan yang berisi jari. Karena melihat setan figuran yang lewat, Rudy seketika panik, dan menuju ke atas membawa tali tambang. Sesampainya di kamar bayi, ia mencoba mengikatkan tali tambang tersebut, untuk kabur dari jendela. Tapi tiba-tiba ada tonjolan di kasur, bukannya loncat keluar, ia malah mencoba ke ruang aman. Sesampainya di lemari pakaian, seorang profesor penerjemah bahasa Latin, mengirimkan sebuah video. Ia mengatakan jika Chrissy berbohong tentang mantranya, yang berarti memberi jiwaku dan kehilangan akal. Sehingga Rudy mempunyai hasrat untuk bunuh diri. I'm not gonna kill myself! Benar-benar si Mildred, nongolnya tidak dikondisikan. Rudy yang sehabis digigit masa depannya, berlari menuju ke ruangan bayi. Dan langsung loncat keluar, melalui jendela. Dengan keadaan kaki terluka, ia berniat kabur membawa mobil. Tetapi sayangnya, Rudy sebelumnya telah membuang busi mobilnya. Yes! Sebelum mengambil busi satunya, terlihat kolor hijau yang muncul dari semak-semak. Seorang polisi pun tiba-tiba menemuinya, terlihat ia yang sangat kesal dan mengerang. Rudy lalu masuk ke dalam mobil, yang sebelumnya ia telah menendang burung dan memukul kepala polisi. Seseorang netizen pun mengirimkan sebuah video, agar terlepas dari kutukan rumah ini. Terlihat nenek-nenek yang dulu pernah bekerja sebagai pengasuh Mildred Pratt, ia bernama Hedy. Intinya Hedy menyarankan untuk melakukan tumbal daging. Melihat setan burik mendekatinya, Rudy mengambil senjata yang mematikan. Setelah menembak setan yang seperti boneka, tabletnya pun retak. Bukannya pergi pulang ke rumah sendiri, Rudy malah menantang kembali, untuk masuk ke rumah Mildred Pratt. Tujuannya agar memperbaiki citra live streamingnya, sebagai YouTuber pemberani.
Sesampainya di ruang aman, Rudy sangat beruntung ketika ia ternyata masih melakukan live streaming. Rudy lalu menggambar telapak tangan di lantai, dan memanggil Mildred untuk mendekatinya. Karena tak keluar, ia membuka buku yang sekarang diduga sebagai mantra, dan membacanya. What the hell is that? I got you! Garlic and bullshit! Setelah masuk ke kamar mandi, Rudy tiba-tiba hilang kesadaran. Terlihat ia yang berendam di bak mandi, dan menikmati sebuah bola mata. This feels so good. No! Mildred! Ketika wajahnya terendam air, Rudy pun sadar kembali. Terlihat setan yang muncul di dalam bak, yang ingin membunuhnya. Ia lalu mengambil suntikan yang berisi air suci, dan seketika setan itu pun meledak. Rudy dengan tekad yang besar, kembali memancing Mildred. Gotcha! Setelah Mildred terbacok di kepala tanpa bergerak, Rudy memasangkannya kamera pemantau. Ia pun pergi ke ruang aman, terlihat Mildred yang mengejarnya. Susah nih setan mati, pakai immortal berkali-kali. Surprise! Setelah membuat Mildred pingsan, Rudy lalu mengikatnya dan membacakannya mantra. Action! My ambition! And my authority! Ia pun juga mulai hilang kesadaran. Mildred lalu melakukan kembali kesempatan, dengan membersihkan lubang hidung Rudy yang sebelahnya. Rudy pun seketika panik, ketika melihat wajah burik Mildred. Ia lalu mencoba kabur ke lantai bawah, dengan cara merangkak. Sesampainya di depan pintu keluar, Rudy melihat jari Mildred. Teringat pesan nenek yang mengatakan, jika ingin terlepas kutukan Mildred, ia harus menumbalkan daging. Seketika Rudy memotong jarinya, dan Mildred pun terhisap ke bawah ventilasi. Setelah berhasil mengalahkan Mildred, di depan tablet, Rudy lalu melakukan selebrasi kepada fansnya. Terlihat ia yang senang, didatangi kroco-kroconya Mildred. Film diakhiri dengan kolor hijau yang menunggu di depan pintu, dan live streamingnya yang hilang sinyal. Babang Murfin berpesan di film ini, jika kita sebagai vlogger atau semacamnya, buatlah konten-konten yang tak melewati batas, bukan demi mendadak viral. Jika merasa tak baik, ikuti kata hati, bukan karena inginnya netizen. Terima kasih yang sudah subscribe channel ini, serta like dan komen. Semoga rezekinya berlimpah, dan kesehatan selalu terjaga. Sekian dari Babang Murfin, see you.